Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat. Salah satu di antara tanda kiamat adalah munculnya beragam fitnah. Apalagi setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, pintu fitnah itu terbuka lebar. Dan fitnah pertama setelah terbunuhnya Umar adalah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kita tahu setelah Umar terbunuh, ibarat pintu yang membendung fitnah itu terdobrak, terbuka lebar. Lalu fitnah pun datang ibarat gelombang yang menghantam perahu atau benda apapun yang ada di tengah lautan. Munculnya provokasi dari orang-orang yang keimanannya lemah atau orang-orang munafik. Orang-orang yang menampakkan kebaikan secara zahir, tapi menyembunyikan keburukan dan tipu daya terhadap agama ini. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebuah hadis dari Hudzaifah, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ayyukum yahfadhu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Adakah di antara kalian yang hafal ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Berkata Hudzaifah, ana ahfaz kama qala. Aku hafal seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar, berkata Umar, hat innaka lajariun. Kalau begitu beritahukan, engkau seorang pemberani. Kata Hudzaifah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kata Hudzaifah, Nabi berkata bahwa fitnah seorang laki-laki yang menimpa keluarganya atau hartanya atau tetangganya itu bisa terhapus oleh salat, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Maksud fitnah di sini adalah ujian yang menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa hartanya, itu disebabkan karena dosa-dosa. Dosa-dosanya bisa terhapus oleh sholat, oleh sedekah, oleh amar ma'ruf, nahi munkar. Ini menunjukkan ibadah apapun yang kita lakukan, sholat,
baik fardu ataupun sunnat, termasuk saum, fardu ataupun sunnat, sedekah, termasuk amar ma'ruf nahi munkar, termasuk ngaji, baik ngajar ataupun belajar. Itu bisa menghapus dosa. Itulah hadis tentang fitnah. Apa kata Umar? Laisat hadhihi. Bukan fitnah itu yang aku maksud. Walakin allati tamuju kaumujil bahr. Tapi fitnah yang aku maksud adalah yang datang ibarat gelombang di lautan menimpa manusia secara umum, secara keseluruhan. Bukan menimpa orang per orang. Maka berkatalah Hudzaifah, ya Amirul Mukminin, la ba'sa 'alaika minha, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Wahai Amirul Mukminin, tidak akan ada fitnah yang menimpamu. Antara engkau dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Lalu Umar bertanya, yuftahul bab au yuksar? Nanti pintu ini akan terbuka atau akan jebol, akan patah, rusak. Bedakan kalau dibuka dengan jebol. Kalau buka mah pintunya utuh. Kalau jebol mah pintunya hancur, rusak. Tapi dua-duanya menunjukkan terbuka. Maka kata Hudzaifah, la bal yuksar. Pintu itu tidak terbuka. Tapi pintu itu akan rusak. Bahasa Sunda nama rujad. Rujad itu istilah khusus untuk pintu atau jendela yang rusak. Jadi pintu itu akan jebol, rusak. Kalau rusak, terbuka. Qala berkata Umar, dzalika ahra alla yughlaq. Itu lebih baik daripada terbuka, tidak terkunci. Kalau terbuka, si pintunya utuh kan? Tapi kalau rusak, pintunya yang rusak, walaupun sama-sama terbuka nanti. Qulna, kami para sahabat yang ada saat itu bertanya, ulimal bab, apakah diketahui enggak si pintu itu? Maksud pintu yang menutup rapat fitnah itu siapa atau apa? Dijawab na'am. Kama anna duna ghadin laylah. Ya, diketahui siapa pintu itu. Sebagaimana diketahui bahwa besok pasti akan datang malam. Inni haddatsuhu hadithan laisa bil aghalidha. Fahabina an nas'alahu. Aku benar-benar menceritakan hadis ini tidak ada kesalahan. Benar. Jadi Hudzaifah itu hafal benar, terutama hadis-hadis tentang keburukan, tentang fitnah. Karena beliau suka bertanya tentang keburukan di saat orang bertanya tentang kebaikan. Bukan untuk diamalkan, bertanya tentang keburukan untuk dihindari, untuk menjaga diri dari keburukan tersebut. Kalau begitu, orang-orang kemudian datang ke Masruq. Masruq ini seorang tabi'in, murid yang cukup dekat dengan Hudzaifah. Maka kami minta agar Masruq ini bertanya kepada Hudzaifah, siapa pintu fitnah yang dimaksud? Maka Masruq pun bertanya, lalu dijawab, pintu tersebut adalah Umar. Selama Umar ada,
Pintu fitnah ini tertutup. Tak akan ada fitnah yang melanda kaum muslimin. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata Umar dibunuh. Mati. Dengan dibunuhnya Umar, ibarat pintu fitnah tadi terdobrak. Barulah saat itu banyak bermunculan fitnah, dan fitnah yang pertama kali muncul setelah terbunuhnya Umar adalah terbunuhnya Khalifah Rashid yang ketiga, yang diberi gelar dengan gelar Dzunurrain, pemilik dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, disebabkan karena Utsman ini menikahi dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak bersamaan, kalau bersamaan tidak boleh. Kakaknya dulu dinikahi, kakaknya meninggal. Setelah meninggal lalu menikahi adiknya. Istilahnya apa? Turun keranjang. Boleh? Boleh. Yang tidak boleh sekaligus adik kakak dimadu dua-duanya nggak boleh. Yang nggak boleh memadu adik kakaknya. Memadunya boleh asal jangan adik kakak atau jangan bibi dengan keponakannya. Ada bibi terus punya keponakan wanita, dua-duanya ditikah. Bibinya istri pertama, keponakannya istri kedua, nggak boleh. Atau adik kakak. Tapi kalau adiknya atau kakaknya meninggal lalu nikah ke adiknya, dibolehkan seperti Utsman. Karena Utsman memiliki dua istri yang dua-duanya putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberi gelar dengan sebutan Dzunurrain, pemilik dua cahaya. Ketika Umar meninggal, 3 hari setelah itu Utsman diangkat menjadi khalifah. Karena Utsman tahu setelah Umar itu akan muncul banyak fitnah, dia mengantisipasi munculnya fitnah itu dengan bersikap lunak, lemah lembut, baik, toleran kepada orang yang melakukan kesalahan. 6 tahun pertama karena Utsman ini berkuasanya 12 tahun. 6 tahun pertama tidak ada masalah. Utsman memimpin dengan sangat baik, memberikan kepuasan kepada rakyatnya. Baru muncul di tahun ke-7. Di saat suasana sudah kondusif, maka Utsman agak melunak terhadap setiap kekeliruan yang fatal. Bahkan ada salah satu di antara saudaranya namanya Abdullah bin Sarah. Abdullah bin Sarah itu dulunya jahat waktu dia ini masih di Mekah. Maka ketika Futuh Mekah ditaklukkan, Nabi SAW itu menyuruh untuk membunuh Abdullah bin Sarah karena jahatnya dulu. Tapi karena Abdullah bin Sarah itu ada hubungan dengan Utsman, dia saudara sepersusuan. Tapi akhirnya kemudian dibebaskan, tidak dibunuh. Kemudian dia masuk Islam. Ketika Nabi SAW wafat, dia murtad. Tapi kemudian setelah kaum murtadin diberantas dan dia termasuk orang yang selamat, dia menyatakan masuk Islam lagi. Dan tidak menimbulkan banyak masalah. Akhirnya dia pindah ke Mesir di zaman Utsman bin Affan, dan pada tahun ke-7 Abdullah bin Sarah diangkat menjadi gubernur Mesir. Muncul karakter asalnya, zalim,
tidak menunaikan amanah secara benar sehingga menimbulkan banyak masalah di penduduk Mesir. Akhirnya orang-orang Mesir mengajukan komplain, protes kepada Utsman bin Affan di Madinah. Ada sekitar 700 orang datang ke Madinah itu. Dan didengar. Akhirnya apa yang terjadi? Dikasih surat pemecatan Abdullah bin Sarah diganti dengan salah seorang di antara putra dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa yang terjadi? Yang terjadi munculnya provokator. Dalam bentuk apa? Ada orang menyusul rombongan ini. Orang yang hitam legam membawa surat dari Utsman. Apa isi suratnya? Perintah pembunuhan kepada orang-orang yang memprotes kepemimpinan Abdullah bin Sarah. Disangkanya itu surat benar-benar dari Utsman dan itu yang menjadi pemicu timbulnya pemberontakan. Muncullah ada tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Sabah atau disebut dengan Ibnu Sauda. Dia pertama kali datang ke Basrah. Kemudian dia itu mau memprovokasi tentang ketidakadilan Utsman. Tapi gubernur Basrah saat itu mengusir dia. Pergi ke Kufah sama, diusir juga. Akhirnya pergi ke Mesir, di Mesir dapat tempat. Nah di Mesir itulah dia menghembuskan fitnah tentang ketidakadilan Utsman bin Affan dan seterusnya. Maka sampai akhirnya terjadilah pembunuhan terhadap Utsman bin Affan ketika di rumahnya. Dan Nabi SAW pernah menyatakan kepada Utsman annahu sayusibuhu bala'un. Bahwa Utsman itu akan ditimpa bala. Karena itulah Utsman sudah tahu. Dalam kehidupannya dia ditimpa bala. Dan dia harus bersabar dan melarang para sahabat untuk memerangi orang-orang yang keluar dari ketaatan agar tidak tertumpah darah kaum muslimin. Dalam hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, kata Abu Musa, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ha'itin min hawaitil Madinah. فذكر الحديث إلى أن قال فجاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة ومعها بلاء يصيبه. Nabi SAW suatu saat keluar dari rumahnya masuk ke salah satu di antara perkebunan kurma yang ada di Madinah. Beliau ngadem di sana. Dan Abu Musa itu berjaga di pintu masuk kebun. Tiba-tiba datang Utsman. Aku berkata kepada Utsman, tunggu dulu. Aku akan mintakan izin kepada Nabi SAW untukmu. Maka berkata Nabi SAW, izinkan dia wabashirhu bil jannah. Beritahukan kabar gembira kepada dia tentang surga. Ma'aha bala'un yusibuhu, tapi dia akan tertimpa bala dalam kehidupan. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi Utsman sudah tahu. Karena Nabi SAW memberikan nubuahnya. Berita tentang apa yang akan dialaminya. Dia akan masuk surga tapi dalam kehidupannya akan tertimpa bala.
Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyatakan Utsman akan ditimpa bala, tidak ke Abu Bakar, tidak ke Umar, padahal Abu Bakar, Umar juga matinya terbunuh. Umar kan dibunuh lagi ngapain? Lagi sholat subuh, terus dibunuh. Kenapa Umar tidak disebut dia akan tertimpa bala, tapi Utsman disebut akan tertimpa bala? Padahal tiga-tiganya Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan juga Ali matinya dibunuh. Dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ketika menjelaskan hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar, wa khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman bi dzikril bala ma'a anna Umar qutila aidan likauni Umar lam yumtahan bimithli ma umtuhina bihi Utsman min tasallutil qaumil ladzina aradu minhu ayan khali'a minal imamah bisababi ma nasabuhu ilaihi minal jawr wa zulm ba'da iqna'ihi lahum wa raddihi alaihim. Nabi SAW mengkhususkan motor ini gandengnya. Nabi SAW mengkhususkan menyebut bala kepada Utsman. Padahal Umar juga matinya dibunuh. Itu disebabkan karena Umar tidak memperoleh ujian seperti yang dialami Utsman. Yaitu apa? Pemberontakan kaumnya terhadap kepemimpinannya. Utsman itu digoyang. Utsman itu dituntut pemakzulan. Dituntut mundur atau turun dari tampuk kepemimpinan karena tuduhan kezaliman dan ketidakadilan selama mimpinnya. Ada tuduhan-tuduhan nepotisme. Dan itu tidak terjadi pada diri Umar. Ketika Umar menjadi pemimpin, semua orang puas. Tak ada satupun yang komplain atas kepemimpinannya. Tak ada satupun yang ingin memberontak, ingin menurunkan dia dari kekuasaan. Malah ketika di zaman Umar, ada satu gubernur di sebuah provinsi, dia itu yang termiskin di antara semua penduduk di daerah kekuasaannya. Umar menyuruh sekretaris dari gubernur itu untuk menuliskan daftar orang-orang termiskin. Oh, dikasih santunan karena Baitul Mal surplus. Uang negara ini melimpah gitu. Kesejahteraan itu luar biasa. Akhirnya dikirim. Ternyata yang pertama yang paling miskin itu gubernurnya. Ini yang paling miskin itu gubernurnya. Apa yang terjadi? Akhirnya Umar mengirim uang sebanyak puluhan ribu dinar sebagai hadiah kepada gubernurnya ini. Dan dahulu bukan dalam bentuk kertas uang itu. Perak atau emas, dinar atau dirham. Jadi dibawanya berat gitu. Begitu diberikan ini hadiah dari Amirul Mukminin. Dia langsung istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan alhamdulillah sujud syukur kalau kita dapat hadiah miliaran, sujud syukur merenannya. Alhamdulillah. Ini mah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istrinya di dalam dengar, rewas, kaget.
Adakah musibah yang menimpa? Iya, benar, musibah besar. Apakah Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal? Jadi meninggalnya Umar itu dianggap musibah yang sangat besar. Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal? Musibahnya lebih besar lagi daripada itu. Apakah kaum muslimin kalah di medan perang? Lebih besar lagi daripada itu. Istrinya ngadeg-deg. Lalu apakah itu? Nah, jawabannya dunia telah masuk ke rumah kita. Itu musibah yang lebih besar itu. Kekayaan masuk dalam bentuk bongkahan emas, kebayang. Kalau kita langsung tuh bikin gedung bertingkat, beli kendaraan, nikah lagi sampai 4 kan gitunya. Ini mah malah istirja. Istrinya ketika melihat tumpukan emas, bukannya girang seperti ahwat zaman sekarang. Dia juga sangat shock melihat itu, lalu apa dia bilang? Kenapa engkau bingung? Bagikan saja sudah. Itu usulan dari istrinya. Lalu dibagikan lagi seketika itu juga kepada semua fuqara dan masakin yang ada di daerahnya. Dan dia kembali menjadi orang termiskin. Dari kisah ini tuh kita melihat kematian Umar bin Khattab itu sebuah musibah kaum muslimin. Jadi Umar mah tidak ada yang komplain atas kekuasaan. Semua merasa puas. Sampai kita kan sudah bahas perkataan Umar, seandainya ada seekor keledai yang terpelosok ke dalam lubang di jalan yang dilalui, niscaya Umar akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Saking besarnya perhatian Umar terhadap fasilitas rakyatnya. Lubang pun nggak ada. Kalau ada yang terperosok, Umar yang bertanggung jawab. Padahal keledai ya teteh. Bukan orang. Tapi tetap selama dalam kekuasaan Umar tidak boleh. Ada orang yang celaka karena lalainya Umar dalam menunaikan kepemimpinan. Jadi Umar itu tidak dikomplain, tidak ada yang memberontak, tidak ada yang berupaya untuk memakzulkan sehingga dianggap tak ada musibah dalam kekuasaan. Dan ketika Umar bertanya siapa yang membunuhku, ternyata seorang Yahudi yang menyelusup ke barisan kaum muslimin, dia pun bersyukur yang membunuhnya bukan rakyatnya. Bukan seorang muslim karena ketidakpuasan atas kepemimpinannya. Nah, beda dengan Utsman. Utsman mah ada fitnah. Berupa apa? Upaya pemakzulan. Upaya pemberontakan. Tuduhan berbuat dolim dan ketidakadilan. Padahal Utsman sudah membantah secara ilmiah. Sudah memberitahukan apa yang menjadi alasan dia. Dan Ibnu Sarah itu, Abdullah bin Sarah sudah dipecat. Tapi ada aja orang yang memfitnah dengan mengirimkan surat palsu yang memberitahukan pembunuhan terhadap orang-orang yang mengkomplain kebijakannya. Ternyata itu provokator. Maka dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, kaum muslimin pun terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra. Sebelum terbunuhnya kita tidak sempat pada saat ini menceritakan kronologis detail dan jalannya
peristiwa pembunuhan Utsman secara detail. Karena terbatasnya waktu. Tapi sebelum itu 40 hari 40 malam Utsman itu dikepung. Dan para sahabat bersiap dengan pedangnya melindungi Utsman bin Affan. Tapi Utsman melarang, menyuruh para sahabatnya itu untuk apa? Untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena tidak ingin ada pertumpahan darah di kalangan sama kaum muslimin. Sampai Utsman pun dicekal, tidak boleh keluar, bahkan mengambil air ke sumur untuk kebutuhannya, untuk wudhu, untuk MCK, untuk minum, untuk makan. Enggak boleh. Sampai Ali datang. Kalian ini bukan hanya tidak seperti tidak beriman, bahkan orang kafir Romawi dan Persia yang menawan tawanan perang dikasih makan, dikasih minum. Ini pemimpin kalian. Tidak boleh keluar untuk mengambil air. Sehingga dia tidak bisa berwudu, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kalian lebih keji daripada orang-orang kafir kepada tawanan-tawanan mereka. Sampai akhirnya karena Utsman tidak dikawal, tidak dilindungi. Karena para sahabat yang siap mempertaruhkan jiwa raganya untuk melindungi kehormatan Utsman bin Affan disuruh pulang. Jangan sampai berjaga dan harus tunduk kepada perintah Amirul Mukminin. Utsman datang menyampaikan sabda Nabi SAW terhadap dirinya. Utsman itu dipuji oleh Nabi dengan banyak pujian. Utsman yang melakukan banyak jasa kepada Islam dan kaum muslimin di zaman dahulu, termasuk kepada para pemberontak tersebut. Sampai akhirnya pemimpin pemberontakan itu menyatakan berlemah lembutlah kalian kepada Utsman. Tapi ada satu orang provokator namanya Ashtar. Dia menyatakan orang ini telah mengkhianati amanat kalian. Dan Ashtar inilah yang kemudian membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti mungkin pertemuan yang akan datang kita akan menceritakan kronologis detail bagaimana Utsman terbunuh. Ada dialog-dialog dulu sebelumnya antara Utsman dengan pemberontak. Ada Ali bin Abi Thalib dan beberapa istri Nabi SAW yang masih hidup yang datang memberikan air dan makanan kepada Utsman. Ada dialog antara Ali dengan mereka. Tapi nanti diceritakan. Setelah terbunuhnya Utsman, para sahabat terpecah belah antara yang pro dan yang kontra. Hawa nafsu yang muncul dan fitnah yang terjadi tak terkendali. Ikhtilaf dan silang pendapat luar biasa. Dan Nabi SAW pernah memberitahukan kepada mereka akan munculnya fitnah yang seperti ini. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, oleh Imam Muslim diberi judul Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah, kitab fitnah dan tanda-tanda kiamat. Suatu saat Nabi SAW berkata, hal tarawna ma'ara, apa kalian melihat apa yang aku lihat? Qalu, para sahabat menjawab, la, tidak. Beliau menyatakan, fa inni la'aral fitana taqa'u khilala buyutikum kawaqa'il qatar. Sesungguhnya aku benar-benar melihat fitnah terjadi di antara rumah-rumah kalian seperti berjatuhannya air hujan.
Kalau hujan turun semua merata kan? Semua rumahnya basah terkena air hujan. Seperti itulah aku melihat fitnah menimpa rumah-rumah kalian kelak. Allah memperlihatkan apa yang akan terjadi kepada Nabi SAW di masa yang akan datang. Beliau mengetahui itu seperti melihat kejadiannya. Makanya beliau menyatakan, hal tarawna ma'ara. Kalian melihat nggak apa yang sedang aku lihatin? Para sahabat menyatakan, tidak. Karena Nabi SAW diberi wahyu memberitahukan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Apa yang terjadi di masa yang akan datang kan perkara gaib. Tak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasul yang diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Apa yang akan terjadi puluhan tahun yang akan datang? Kita tahu setelah Nabi wafat, Abu Bakar memerintah 2 tahun. Sampai wafat. Diganti oleh Umar, Umar memerintah 12 tahun. Sampai wafat. Jadi 2 tambah 12 berapa? 14. Lalu diganti oleh Utsman. Utsman memerintah juga 12 tahun. 14 tambah 12 berapa? 26 tahun. Sampai Utsman terbunuh. Di tahun ke-12 dari kekhalifahannya. Berarti dari zaman Nabi SAW sampai terbunuhnya Utsman itu 26 tahun lebih. Apa yang akan terjadi 26 tahun kemudian oleh Allah diperlihatkan kepada Nabi SAW. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, wa tashbih bimawaqi'il qitr fil kathrati wal umum. Ay annaha kathirun ta'umun nas. لا تختص بها طائفة وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل والسفين والحرة ومقتل عثمان والحسين وغير ذلك وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم. Kata Imam An-Nawawi, diserupakannya fitnah yang akan muncul. Dengan turunnya air hujan karena banyaknya itu fitnah dan meratanya itu fitnah. Maknanya fitnah itu menimpa semua orang. Tidak khusus ke perorangan atau satu kelompok, satu komunitas. Tidak. Dan ini mengisyaratkan munculnya peperangan yang terjadi di kalangan mereka. Di kalangan para sahabat timbul pertumpahan darah. Seperti umpamanya munculnya perang Jamal. Jamal itu onta, disebut perang onta. Siapa yang memimpin? Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita cerita perang Jamal. Munculnya perang Siffin. Munculnya perang Harrah, termasuk terbunuhnya Utsman, termasuk terbunuhnya Husain, cucu tercinta dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lain-lainnya. Dan ini sudah diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sebelum kejadiannya terjadi. Wa fihi mu'jizatun zahiratun lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam semua peristiwa itu terdapat mukjizat yang nyata dari mukjizat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul terjadi seperti yang beliau ceritakan. Karena itulah maka fitnah
berupa pertumpahan darah antar sesama kaum muslimin terbaik di kalangan para sahabat adalah contoh ragam fitnah yang terjadi sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu an. Inilah fitnah pertama yang muncul setelah Umar terbunuh, yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan. Kronologis kejadiannya nanti kita akan ceritakan di pertemuan yang akan datang. Kedua, fitnah kedua yang muncul yang nanti juga akan kita ceritakan secara detail adalah Perang Jamal. Terus yang ketiganya Perang Siffin. Dan yang keempatnya yang tidak menghentikan terjadinya peperangan di kalangan kaum muslimin adalah munculnya Khawarij. Khawarij ini tetap mengobarkan api peperangan di kalangan kaum muslimin. Dan itulah beberapa bentuk fitnah yang melahirkan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Orang yang hidup di zaman terjadinya perang saudara antara sama sahabat dijamin bingung. Karena apa? Karena masing-masing mereka memusuhi, membunuh, menumpahkan darah saudara seiman. Ikut perang, membunuh sesama muslim, tidak ikut perang juga bukan pilihan yang tepat untuk saat itu. Harus memilih satu pihak yang harus dibela. Kalau kita membaca sejarah itu, kemudian kita ada di zaman itu, di tempat itu, niscaya kita pun akan kebingungan seperti mereka yang pada akhirnya harus berpihak kepada salah satu. Dan keberpihakannya itu lahir dari ijtihad masing-masing orang. Karena itulah maka ketika menganalisa kejadian peperangan ini, para ulama memaklumi. Mereka menyatakan walladzi fima syajara bainahum tawaqqafna. Tentang apa yang terjadi di antara mereka kami tawakuf. Tidak menyalahkan yang satu membela yang lain. Karena masing-masing orang yang bertikai itu didasarkan pada ijtihad dan bukan hawa nafsu. Ijtihad yang melahirkan sikap harus berpihak. Siapapun yang benar dapat pahala 2. Siapapun yang salah dari ijtihadnya dapat 1 pahala dan hasil ijtihadnya yang salah itu kesalahannya diampuni. Sebagaimana hadis, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Wa khata'uhu ma'fun. Apabila hakim itu berijtihad, lalu benar ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala dan kesalahannya diampuni. Maka para sahabat yang membunuh ataupun yang dibunuh, yang salah ataupun yang benar, tak ada yang berdosa. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Ya. Bagaimana sikap para ulama terhadap perselisihan di antara mereka? Nanti akan kita ungkap juga bagaimana sikap kita kepada perselisihan di kalangan para sahabat. Ikuti sikap para ulama. Nanti akan dijelaskan secara detail. Ya. Inilah fitnah pertama setelah Umar meninggal, yaitu terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Cukup dulu di pagi hari ini sampai di sini. Tentang rincian detail peristiwa terbunuhnya Utsman kita akan jelaskan di pertemuan nanti ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam.
sedekat-dekatnya manusia kepada Allah pada waktu sujud. Ada yang menekankan, ada yang menerangkan. Berdoa dalam sujud tidak boleh pada waktu sholat wajib. Apakah betul tidak boleh pada waktu sujud sholat fardu? Tidak benar, boleh, diperintahkan. Tidak ada larangan, asal, ada asalnya. Baca dulu doa pokok sujud. Subhana rabbiyal a'lanya baca. Jangan langsung doa subhana rabbiyal a'lanya, tidak. Membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujud wajib. Selebihnya sunnah, berdoanya sunnah. Ya. Itu pertama. Kedua, ulama ada ikhtilaf. Boleh enggak berdoa dalam sujud dengan bahasa selain Arab? Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Nah, yang melarang ini adalah melarang berdoa dengan bahasa selain Arab. Itu paling. Tapi ulama sepakat tentang disunahkannya berdoa dalam sujud di sholat fardu. Ya. Mana yang lebih rajih? Yang lebih rajih, saya lebih cenderung boleh berdoa dengan bahasa selain Arab pada waktu sujud dalam sholat. Apakah setelah wudhu boleh dilap pakai anduk? Karena kalau tidak dilap basah kemukena. Ya bolehlah. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena ada hadis. Setelah Nabi SAW berwudhu, salah seorang istrinya menyodorkan lap untuk disusut, dilap. Nabi SAW menolak. Dia tidak menerima lap itu untuk dilap. Dari sinilah lahir kesalahpahaman dilarangnya dilap. Padahal Nabi SAW tidak menerima itu, bukan terlarangnya dilap. Beliau ingin segera saja dengan basahnya anggota wudhu seusai berwudhu untuk kenyamanan. Bukan karena terlarangnya dilap. Ya, jadi boleh dilap dengan anduk. Atau dengan tisu. Atau dengan hair dryer gitu. Boleh saja. Bila mendoakan yang sudah meninggal, misalnya khususon ila ruhi fulan bil fulan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Terus baca Fatihah. Apa ada dalilnya? Bila kita mendoakan nenek dan kakek, tapi tidak tahu nama orang tuanya, jadi harus bagaimana baiknya? Harus dibedakan antara mendoakan orang yang sudah wafat dengan membacakan Al-Quran, umpamanya Fatihah atau surat-surat pendek atau Yasin. Lalu diniatkan hadiahnya dikirim, dihadiahkan, pahalanya dihadiahkan kepada yang sudah mati. Itu dua hal yang berbeda. Kalau mendoakan orang yang sudah mati, tidak ada yang melarang. Bagus-bagus saja. Quran menjelaskan, hadis menerangkan. Quran di atas surah Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang kemudian berdoa, ya Allah ampuni kami dan ampuni dosa orang-orang yang telah mendahului kami, yang sudah wafat. Didoakan. Dan itu Quran menegaskan tentang kebolehan, bahkan bagusnya hal itu. Ketika orang mati kita menyolatkan. Salah satu isi sholat kita doa untuk si mati agar diampuni dosa. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afuan gitu kan. Ya
mendoakan orang yang wafat itu bagus. Nabi SAW suatu saat Aisyah sedang giliran di Aisyah. Ketika Aisyah diduga sudah tidur, Nabi SAW bangun keketayepan. Ngambil sendal pelan-pelan, buka pintu pelan-pelan. Aisyah curiga, bawa Nabi pergi ke istrinya yang lain. Ahwat suka begitu tuh. Curiga. Diikuti Nabi SAW tuh. Diambil jilbabnya, dikerumunin. Ternyata Nabi ke Baqi. Beliau angkat tangan menghadap kiblat. Berdoa lama. Setelah itu pulang. Maka kata Aisyah, aku cepat lari. Mempercepat langkahnya. Begitu sampai rumah langsung pura-pura tidur. Pas Nabi SAW masuk, kedengaran nafas Aisyah ngos-ngosan. Habis lari langsung tidur. Masya nuki ya Aisyah. Ada apa engkau hai Aisyah? Apakah kamu berterus terang atau nanti Allah memberitahukan kepadaku? Akhirnya Aisyah itu terus terang. Nabi marah enggak? Marah. Ditonjok dadanya. Fadharamani atau walajani hatta disebutnya auja'atni fi sadri, sampai aku merasa sakit di dadaku. Tonjok. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, apakah adzananti ayyakhifallahu wa rasul? Apakah engkau menyangka Allah dan Rasulnya mengkhianatimu? Jadi kalau giliran di Aisyah, Nabi tidak mungkin maling-maling waktu untuk ke istrinya yang lain. Khianat itu kan. Aisyah menyangka akan begitu. Tonjok. Sampai merasa sakit di dada ya. Lalu dijelaskan. Tadi datang Jibril kepadaku. Dia tidak masuk karena engkau terbuka auratnya. Aku keluar. Dan Jibril menyuruh aku untuk mendoakan ahlul baqi. Lalu didoakan para penduduk atau para penghuni kuburan di Baqi ini. Beliau yang masih hidup mendoakan orang yang sudah mati. Salah satu doanya, Allahumma gfir li ahlil Baqi Gharqad. Ya Allah, ampuni penghuni Baqi Gharqad ini. Nama pemakaman di Madinah. Di samping Masjid Nabawi sekarang. Dari sinilah kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dijelaskan salah satu keutamaan bagi orang yang mati dikuburkan di Baqi kena hadits ini. Didoakan ampunan oleh Nabi SAW. Beliau menyatakan ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di sana dapat doa Nabi SAW. Mau ya dikuburkan di sana ya. Mati malam Jumat, hari Jumat lagi sholat dalam keadaan sujud, disolatkan oleh jutaan orang, dikuburkan di Baqi. Masya Allah nikmatnya ya. Kematian yang indah. Ini menunjukkan bahwa boleh mendoakan orang yang sudah mati. Aisyah setelah ditonjok sampai sakit tadi, nggak belik. Apa beliknya? Tidak pundungan. Dia langsung bertanya, kalau aku berziarah kubur, famadza aqul, apa yang harus aku lakukan? Doa apa yang harus aku baca? Nanya. Tidak nangis, belik, baut gitu, enggak. Nanya. Kalau aku ziarah kubur, doa apa yang aku baca? Dijawab oleh Nabi. Nabi menjawab. Tidak ngambek lagi. Enggak, saya masih marah. Enggak begitu. Quli assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikumul lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Baca doa itu ya.
Jadi berdoa, mendoakan orang yang sudah mati, ya bukan boleh, harus. Apalagi itu orang tua kita. Haruskah menyebut namanya? Gimana kalau tidak tahu namanya? Enggak. Ya harus menyebut nama. Kita punya kakek nenek, enggak tahu namanya. Walaupun ini kebangetan ya. Kakek nenek kita enggak tahu namanya. Tanya dong ke ayah, ke ibu. Upayakan sejauh mungkin kita tahu nama kakek, nenek, buyut ke atas gitu ya. Jarang. Kalau tidak tahu cukup, ya Allah ampuni kakekku, nenekku, buyutku, cukup. Tak harus disebut nama atau orang tua. Mendoakan orang tua cukup umpamanya Allahumma gfir li walidi. Kalau itu ayah kita. Ya Allah ampuni ayahku. Allahumma gfir li walidati. Ya Allah ampuni ibuku. Tanpa menyebut namanya. Kalau dua-duanya sudah mengingat Allahumma gfir li walidayya. Ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Boleh disebut nenekku. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya udah bahasa Indonesia. Ya Allah ampuni nenekku, kakekku, buyutku. Paman dan bibiku yang sudah meninggal, adik dan kakakku yang sudah meninggal. Nah baru ke sana warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum wagsilhum bil ma'i wa thalji wal bard dan seterusnya gitu. Hafalkan, saya sering bicara, hafalkan doa apa? Doa salat jenazah di takbir yang ketiga. Setelah takbir ketiga. Takbir pertama kan baca Fatihah tanpa iftitah. Boleh dilanjut dengan surat pendek. Kulhu atau Al-Falaq, An-Nas boleh. Takbir lagi baca salawat seperti salawat dalam tahiyat. Takbir lagi baca doa untuk mayit. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi dan seterusnya. Hafalkan. Baca di setiap hari. Waktu sholat, waktu sujud boleh. Kalau sholat fardu kan susah ya karena berjamaah. Kalau laki-laki, kalau wanita bisa. Nah, pada waktu sholat sunat rawatib, tahiyatul masjid, terutama tahajud. Bisa lama-lama kita sujud. Mendoakan orang tua yang sudah wafat dengan membacakan doa untuk jenazah sampai akhirnya. Kalau tiap hari ini dibaca dijamin tidak lupa. Pas ada yang mati tetangga kayak saudara kayak atau kawan. Kita menyolatkan gak perlu buka lagi doa sholat jenazah ya. Karena sudah hafal. Kan selama ini kita gak hafal. Pas ada yang mati sibuk menghafal. Hafal. Pas takbir lupa lagi. Atau hafal. Pelong setahun gak pernah ada sholat jenazah. Belum tentu setahun sekali kan. Apalagi sebulan sekali. Jadi kalau pernah hafal jadi apa? Lupa. Pas ada yang mati mendadak disuruh jadi imam, aduh begitu. Masa harus buka HP lagi sholat? Agar tidak lupa baca tiap hari. Doakan orang yang sudah wafat. Orang tua, kalau orang tua masih ada, pasti nenek kakek ada yang sudah wafat. Atau saudara, atau kawan, sahabat dekat ada yang sudah wafat, maka doakan dengan doa ini ya. Itu yang pertama. Kedua, boleh enggak kalau di sini khususon liruhi fulan. Nah ini kalau khususon liruhi fulan menghadiahkan pahala bacaan. Umpama ila hadrati fulan al-Fatihah. Maknanya adalah menghadiahkan pahala bacaan Fatihah tadi untuk orang-orang yang disebut di awal. Kadang-kadang tidak hanya Fatihah. Fatihah itu disebut beberapa kali. Pertama kepada Nabi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Terus disebut Al-Fatihah. Artinya bacaan Fatihah itu pahalanya dihadiahkan untuk orang-orang yang disebut tadi. Setelah itu disebut untuk
Abdul Qadir Jailani, untuk fulan ulama-ulama terdahulu Al-Fatihah. Artinya bacaan Fatihah itu paling dihadiahkan untuk itu. Sampai kepada guru-guru zaman Kiwari, orang tua Al-Fatihah. Itu menghadiahkan pahala bacaan Fatihah. Boleh apa tidak? Pertama tentang menghadiahkan pahala di kalangan ulama Ahlus Sunnah ma'ruf, dibolehkan. Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah menetapkan satu judul bab Ihda'us Tsawab, menghadiahkan pahala. Boleh pahala apapun, tidak hanya bacaan, pahala saum, pahala haji, pahala umroh, pahala infak dan sedekah. Makanya ada badal haji, ada badal umroh. Saya pribadi menerima badal umroh. Ustadz tolong dibadalkan umroh saya. Kalau Ustadz umroh ke sana, badalkan umpah kakek saya yang sudah meninggal. Mangga boleh. Atau badal haji boleh. Ada beberapa orang ustadz-ustadz yang menerima itu boleh. Hadiahnya, pahalanya dihadiahkan kepada si fulan. Bayar apa enggak? Bayar. Kenapa? Karena orang yang membadalkan di sana kalau mau haji dan umroh juga tetap bayar. Ada nusuk namanya, bukan nusuk dicolok. Nusuk itu ya semacam barcode izin melakukan umroh atau haji. Harus makan di sana, harus pakai bus gitu kan. Harus nginep di hotel, bayar. Cuma tidak semahal umroh, tidak semahal haji. Bervariasi, ada yang cuma 5 juta, ada yang 10 juta. Kalau haji, kalau nggak salah berapa? 30 juta gitu. Macam-macam. Nah gitu. Jadi boleh menghadiahkan pahala bacaan. Dan ayat dan hadis tentang hal ini banyak ya. Jadi begitu. Nah cuma menghadiahkan pahala bacaan diikhtilafkan oleh para ulama. Kalau yang kita hadiahi itu Nabi, para sahabat, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, tidak perlu. Kenapa? Karena otomatis. Kalau kita baca Fatihah ada pahala. Yang dapat pahala bukan hanya kita, guru kita yang mengajarkan Fatihah dapat pahala. Guru dari guru kita, terus para ulama yang menuliskan masalah Fatihah itu dalam kitab mereka lalu dipelajari oleh orang seluruh dunia dapat pahala. Sampai ke sahabat, sampai ke Nabi, otomatis mereka dapat pahala tanpa kita hadiahkan, tanpa kita niatkan. Jadi seperti itu. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan termasuk kebid'ahanlah meniatkan pahala bacaan kepada guru-guru kita sampai ke Nabi SAW. Karena apa? Pertama itu otomatis tanpa diniatkan, tanpa dihadiahkan mereka dapat pahala. Kedua itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta para ulama. Ya, Allahu a'lam. Terakhir. Apakah doa ini boleh dibaca ketika ruku dan sujud? Subhanakallahumma bihamdika, subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Iya, ini hadis dari Nabi SAW. Beliau membaca doa ini. Cuma ulama ikhtilaf. Pertama, doa ini doa tambahan. Doa pokoknya tetap subhana rabbiyal a'la. Berdasarkan sabda Nabi SAW ketika turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la, beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Lalu beliau menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan doa subhana rabbiyal a'la doa dalam semua sujud kalian. Semua sujud ini bacaannya. Termasuk sujud syukur, sujud tilawah. Sujud tilawah baca doa subhana rabbiyal a'la dulu, baru setelah itu membaca sajada wajhilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tapi yang pokoknya subhana rabbiyal a'la dulu. Nah termasuk Nabi mengajarkan baca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Itu doa tambahan setelah membaca doa subhana rabbiyal a'la. Ya, boleh setelah itu baca doa-doa lain.
Surat apa saja ya ketika sholat tahajud yang harus dibaca yang afdal? Semua surat boleh. Allah menyatakan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca oleh kalian ayat atau surat yang mudah bagi kalian. Yang paling afdal surat apa? Yang paling afdal adalah surat yang kita faham maknanya sesuai dengan kondisi hati kita saat itu sehingga kita bisa menghayatinya. Dan itu berbeda bagi setiap orang. Ada yang umpamanya ini hawanya, jiwanya itu lagi seneng terhadap ayat-ayat tentang surga. Akhirnya dibaca ayat-ayat tentang surga. Ada yang lagi senang saya ingin nangis dengan kengerian neraka. Dibaca ayat-ayat tentang neraka. Ada lagi saya lebih senang tentang kebesaran Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dibaca ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu. Beda-beda setiap orang. Nah, cuma begini, ini harus memotivasi kita untuk sholat tahajud dengan menghafalkan Al-Quran. Hafalkan Al-Quran, surat-surat yang kita mampu. Begitu hafal, supaya mutqin. Mutqin itu mantap hafalannya, kuat, tidak lupa, baca dalam tahajud. Setiap kali ada surat baru yang kita hafal, ingin segera malam, ingin saya bacain dalam tahajud saya gitu. Ini saling memotivasi. Tahajud memotivasi kita untuk menghafalkan tambahan ayat dan hafalan ayat memotivasi kita untuk tahajud. Pas ada ayat baru yang kita hafal, ingin saya baca nanti dalam tahajud. Begitu terusnya. Makin banyak hafalan, tahajudnya makin lama. Karena makin akan banyak atau surat panjang yang kita akan baca. Awalnya setengah jam, 11 rakaat. Lama-lama meningkat. 40 menit, 50 menit, sejam setengah, 2 jam. Kalau sudah level 2 jam ke atas, bangun jam 3, walah terlambat. Tidak bisa 2 jam lagi. Ini mah pasti surat-surat pendek tuh, ganggaraten weh. Sama dengan orang biasa makan 3 piring gitunya. Ini cuma sepiring, kutap-ketapkan nih. Orang yang sudah biasa tahajud 2 jam, tinggal tersisa waktu sejam lagi. Kecewanya bukan main. Wah ini mah surat pendek atau gitu tuh. Jadi saling memotivasi antara apa? Antara tahajud dengan membaca atau menghafalkan surat-surat dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.